Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Raffiah Maharani Pulungan, SKM MKM. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Kesiapan Dokter terhadap Implementasi Telemedicine berdasarkan Teknologi Acceptance Model pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palembang. Adapun yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, transformasi digital kesehatan. Telemedicine ini menjadi solusi strategis meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Perkembangan pesat didorong oleh pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi informasi. Untuk tren telemedicine di Indonesia, saat ini mengalami pelonjakan penggunaan sebanyak 600% selama pandemi, dan hanya 5% dari pengguna awal yang bertahan. 50% rumah sakit saat ini telah terimplementasi konsultasi secara daring. Kenaikan permintaan 70% pada tahun 2023. Kesiapan dokter FKTP di Palembang ini menjadi kunci kesuksesan telemedicine CKN, tetapi masih ada resistensi terhadap perubahan, kendala infrastruktur dan pelatihan, serta persepsi negatif terhadap teknologi. Teliti kesiapan dokter ini menggunakan teknologi acceptance model atau TAM, yaitu untuk mengukur kegunaan, kemudahan, sikap, dan niat pakai. Rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi dokter FKTP di Kota Palembang terhadap kegunaan layanan telemedicine dalam mendukung pelayanan JKN, bagaimana persepsi dokter FKTP terhadap kemudahan penggunaan layanan telemedicine, bagaimana sikap dokter FKTP terhadap penggunaan layanan telemedicine dalam praktik pelayanan JKN, bagaimana niat dokter FKTP untuk terus menggunakan layanan telemedicine di masa mendatang. Tujuan umumnya untuk menganalisis kesiapan dokter di fasilitas kesehatan tingkat FKTP pertama atau FKTP di Kota Palembang terhadap implementasi telemedicine dalam program jaminan kesehatan nasional berdasarkan teknologi acceptance model. Tujuan khususnya menganalisis persepsi dokter FKTP terhadap kegunaan teknologi telemedicine dalam mendukung layanan kesehatan berbasis CKN, menganalisis persepsi dokter FKTP terhadap kemudahan penggunaan layanan telemedicine dalam praktik sehari-hari, menganalisis sikap dokter FKTP terhadap penggunaan layanan telemedicine dalam pelaksanaan program CKN, mengukur niat dokter FKTP untuk terus menggunakan layanan telemedicine dalam pelayanan kesehatan. Adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritisnya memperkaya kajian penerima teknologi melalui penerapan model TAM pada layanan kesehatan primer di Indonesia, serta memperkuat validitas eksternal TAM dalam menjelaskan kesiapan dokter terhadap telemedicine. Manfaat praktisnya menjadi dasar bagi BPJS, Kemenkes, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan telemedicine, serta acuan bagi tenaga medis dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan digital di tingkat primer. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di beberapa FKTP yaitu puskesmas dan klinik Pratama di Kota Palembang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lingkup waktunya Desember 2025 sampai Januari 2026 melalui wawancara, observasi, dan analisis kualitatif. Lingkup materinya menganalisis 4 konstruk TAM yaitu usefulness, ease of use, attitude, intention terkait kesiapan dokter FKTP dalam implementasi telemedicine CKN. Bab 2, tinjauan pustaka, telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh dengan dukungan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan akses layanan, efisiensi biaya, mengurangi beban perjalanan, dan kontribusi positif terhadap lingkungan. Bentuk layanannya adalah store and forward, real-time interactive, dan remote patient monitoring. Adapun tantangan globalnya saat ini yaitu keamanan data, standar klinis, reimbursement, dan kesenjangan digital. Jaminan Kesehatan Nasional atau yang sering disebut JKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini melindungi peserta dari risiko finansial akibat biaya kesehatan serta menjamin akses layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan prinsip gotong royong, kepesertaan wajib, dan kesetaraan layanan sesuai kebutuhan medis. Adapun aplikasi mobile JKN yaitu mempunyai fitur telekonsultasi dan administrasi kesehatan digital. Fitur telehealth ini berdasarkan SEBPJS, ada telekonsultasi, teleexpertise, dan konsultasi jejaring.
Teknologi Acceptance Model atau TAM terdiri dari Perceived Usefulness, Perceived Use to Use, Attitude Toward Use, Behavioral Intention to Use. Berikut adalah penelitian terdahulu dari Dewi dan Sunaryani. Ini dari Dewi dan Riyadi tahun 2025. Ini dari Mariam dan kawan-kawan tahun 2025. Berikut Anggoro dan Wahyuni 2022. Berikut adalah kerangka teorinya. Berikut adalah kerangka pikirnya. Bab 3, metode penelitian. Desain dan lokasi penelitian. Desain ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasinya FKTP di Kota Palembang, Puskesmas, Klinik, Praktik Mandiri. Informan penelitiannya dokter umum Puskesmas 2 orang, dokter umum klinik swasta pelaksana 2 orang, dokter umum klinik swasta pemilik 2 orang, dokter praktik mandiri senior 2 orang, total informannya 6 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pendapat informan secara mendalam. Dilakukan secara semi terstruktur menggunakan panduan wawancara. Dan observasi, mengamati proses dan konteks implementasi telemedicine di lokasi penelitian. Alat pengumpulan datanya disusun berdasarkan konstruk teknologi acceptance model, terdiri dari 4 bagian utama, yaitu data demografis informan, pertanyaan terkait persepsi kegunaan, pertanyaan terkait persepsi kemudahan penggunaan, dan pertanyaan terkait sikap. Pengolahan, analisis, dan penyajian data. Analisis tematik ini meliputi transkripsi data, coding data, kategorisasi, identifikasi tema, reduksi data, interpretasi dan penyusunan narasi tematik, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Kajian etiknya memperoleh persetujuan dari Komite Etik Penelitian FKM Unsri. Informan diberi informasi lengkap dan menandatangani inform consent, menjaga kerahasiaan data, dan penelitian tidak menimbulkan risiko. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.